pelajaran dari detik-detik hijrahnya Rasul ke Yathrib. Dulu namanya Yathrib. Ketika Rasul hijrah itu belum bernama Madinah, masih bernama Yathrib. Yang kemudian setelah Rasul hijrah nama itu diganti menjadi nama Madinah. Pelajaran yang pertama dari hijrahnya Rasul dari Makkah ke Madinah itu, tatkala Nabi 13 tahun, Pak. 13 tahun lama apa sebentar? Lama. Dakwah Islam hanya beberapa orang. Bahkan terjadi penindasan, pemboikotan, caci maki. Maka kenapa bisa terjadi begitu? Jadi manakala kita melihat umat Islam dakwah, ustadz dakwah, kiai dakwah, lalu kemudian dai-dai berdakwah, kemudian tatkala kemudian terkena persekusi, terkena intimidasi, maka fase umat Islam saat itu adalah masih fase umatud dakwah. Sama. Padahal Nabi Muhammad lahir di Mekah, dari keturunan Mekah, bangsawan Mekah. Di Mekah berdakwah Islam justru dicaci, ditindas, dimaki, dan nanti ujungnya bahkan sepakat dibunuh. Maka karena umat Islam saat itu masih umatud dakwah, belum menjadi daulatud dakwah. Insyaallah Islam di Indonesia sedikit-sedikit berangsur-angsur menjadi daulatud dakwah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjut singkat. Di sini setelah Nabi kemudian mendapatkan perintah agar berdakwah terang-terangan, dari mulai awalnya dakwah sembunyi-sembunyi. Jadi sudah menjadi hukum alam, sudah menjadi sunnatullah kalau masih kecil itu sembunyi-sembunyi. Lalu kemudian dakwah bergeser menjadi dakwah terang-terangan. Lalu kemudian setelah turun ayat fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, maka sampaikan wahai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan Allah kepada orang-orang musyrik. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke bukit Sofa dan berseru, wahai Bani Nuhir, wahai Bani Adi. Panggilan untuk orang-orang kabilah Quraisy. Maka kemudian mereka itu berkumpul. Dan setelah kemudian mereka itu berkumpul, hatta ijtama'u, mereka itu Bani Fihir, Bani Adi, puak-puak dari suku Quraisy itu berkumpul. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi itu kemudian bertanya, ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughiru alaikum akuntum musaddiqin. Nabi tatkala kemudian beliau naik ke bukit Sofa lalu kemudian menyerukan, wahai Bani Fihir, wahai Bani Adi, ara'aitukum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughayyiru alaikum akuntum musaddiqin. Kalau aku kabarkan kepada kalian bahwa di balik dari gunung ini, di balik dari wadi ini, aku kabarkan bahwa ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian. Akuntum musaddiqi, apakah kalian itu percaya? Mereka orang-orang Quraisy itu mengatakan, na'am. Ma jarrabna 'alaika illa sidqan. Kami percaya karena engkau orang yang tidak pernah bohong. Alhamdulillah. Namun kemudian Nabi melanjutkan, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Kalau begitu kami ingatkan kepada kalian agar kalian itu menyembah Allah, agar kalian itu tidak pernah mendapatkan engkau berdusta. Faqala subhanallah, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid.
Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian sebelum dan datangnya azab yang keras. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tatkala Nabi mengatakan inni nadhirul lakum baina yaday azabin syadid, aku ini adalah pemberi peringatan buat kalian sebelumnya datang azab, maka Bani Fihr dan juga Bani Adi yang saat itu ada, khususnya Abu Lahab, menjawab tabban laka ya Muhammad alihadza jama'tana, celaka engkau Muhammad, alihadza jama'tana, apakah engkau kumpulkan kami cuma untuk seperti ini aja? Lalu kemudian Allah menurunkan, Nabi dicaci maki, Nabi bentak-bentak oleh Abu Lahab, Nabi diam. Tapi begitu Abu Lahab mengatakan alihadza jama'tana, apakah engkau kumpulkan kami itu untuk cuma begini saja? Tabbat yada abi lahabi watab, maka turunlah Quran surat Al-Lahab dari ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang mengingatkan bahwa yang celaka itu Abu Lahab yang nanti kelak di akhirat masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimah